Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Cucun Suningsi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Kebijakan dan Inovasi Pendidikan. Dan yang saya banggakan rekan-rekan semua penyimak dalam video presentasi kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 kelas 4G mata kuliah Kebijakan dan Inovasi Pendidikan akan menyampaikan materi mengenai inovasi dalam pengembangan profesional guru melalui PLC atau Professional Learning Community. Sebelum beranjak kepada pemaparan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Isnur Aida Mulyaningsih dengan NIM 2005842 selaku moderator dalam video presentasi ini. Dan juga ada teman-teman saya yang akan menyampaikan materinya. Adapun anggota kelompok 8 adalah Suci Wigalina dengan NIM 2005753, Elsa Febrianti Utami dengan NIM 2005796, lalu saya sendiri Isnur Aida Mulyaningsih dengan NIM 2005842 dan Sofia Agustina dengan NIM 2009190. Baik, selanjutnya pemaparan materi saya persilahkan kepada rekan-rekan kelompok 8. Di sini kami akan membahas 3 poin, yaitu kegiatan Professional Learning Community, permasalahan implementasi Professional Learning Community, dan solusi implementasi Professional Learning Community. Poin pertama yaitu kegiatan Professional Learning Community yang akan dijelaskan berikut ini. Kegiatan PLC meliputi yang pertama, pengertian Professional Learning Community, yang kedua, program PLC, yang ketiga, tujuan Professional Learning Community di sekolah atau satuan pendidikan, dan yang terakhir, bentuk-bentuk Professional Learning Community PLC. Yang pertama, pengertian Professional Learning Community. Menurut Johar Permana dan Asep Suryana pada tahun 2016, mengemukakan bahwa Professional Learning Community (PLC) merupakan proses akuisisi pengetahuan yang dilaksanakan melalui proses inquiry secara kolaboratif dalam memecahkan masalah yang bersumber dari pekerjaannya, yang diindikasinya dapat ditelusuri dari kebutuhan belajar guru yang bersumber pada kepentingan proses belajar, mengajar, dan pengalaman belajar guru dilaksanakan secara kolaboratif. Yang kedua ada karakteristik, kunci, dan unsur komunitas belajar profesional mencakup 5 domain. Yang pertama, professional culture atau budaya profesional. Yang kedua, leadership atau kepemimpinan. Yang ketiga, focus on student atau fokus pada siswa. Yang keempat ada focus on professional learning atau fokus pada pembelajaran profesional. Dan yang terakhir ada performance and development atau kinerja dan pengembangan. Yang ketiga ada program PLC, merupakan satu pendekatan baru dalam usaha memimpin pengurus sekolah dan guru-guru untuk melakukan satu perubahan dalam PDPC dengan matlamat meningkatkan prestasi dan pencapaian sekolah secara terpadu. PLC merujuk pada para pendidik yang committed dan bekerja secara kolaboratif serta berterusan dalam membuat inquiry atau kajian tindakan untuk mencapai prestasi murid yang lebih baik. Selanjutnya ada tujuan Professional Learning Community (PLC) di sekolah atau satuan pendidikan. Yang pertama, memastikan seluruh guru memperbaiki strategi dan gaya pembelajaran guru secara berkesinambungan. Yang kedua, PLC akan menumbuhkan kepercayaan diri guru dan yakin guru akan kemampuannya untuk sukses dalam melakukan proses pembelajaran. Yang ketiga, membantu siswa dalam mencapai level kompetensi yang lebih tinggi. Yang keempat, PLC mendorong dan membangun kepemimpinan dan manajemen yang efektif. Yang kelima, guru menciptakan pengalaman belajar yang konsisten bagi para siswa. Dan yang terakhir, pengembangan kemampuan guru dalam pembelajaran dan penilaian berbasis pengalaman. Selanjutnya ada bentuk-bentuk Professional Learning Community.
Yang pertama ada KKG atau MGMP sekolah. Yang kedua ada PLC level satuan pendidikan. Dan yang ketiga ada lesson study. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama ada KKG atau MGMP sekolah. Para guru dapat memanfaatkan wadah MGMP sekolah untuk SMP, SMA, dan SMK, dan KKG itu untuk SD. Nah, di dalam forum guru tersebut, para guru dapat berdiskusi mengenai keberhasilan dan kegagalan dalam proses pembelajaran dan penilaian. Berikut tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama, membentuk MGMP sekolah atau KKG sekolah. Dan yang kedua, MGMP sekolah atau KKG sekolah membuat program kerja. Yang kedua, ada PLC level satuan pendidikan. Kepala sekolah juga harus melakukan PLC di level sekolah. Hal ini dapat dilakukan dalam forum rapat pembinaan yang dilakukan untuk memberikan keyakinan learning action di antara para guru. Kepala sekolah membentuk kultur memahami permasalahan kegiatan belajar mengajar untuk masalah-masalah dan hal-hal yang generik atau umum ditemui pada kebanyakan guru. Nah, pertemuan pada level sekolah ini dapat dilakukan 1 bulan 1 kali. Nah, yang terakhir ada lesson study. Menurut Dennis Park, tahun 1999, lesson study adalah suatu proses kolaboratif di mana sekelompok guru mengidentifikasi masalah-masalah pembelajaran, merencanakan suatu perbaikan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, atau salah satu guru dalam kelompok guru mengajarkannya, sementara guru lain sebagai pengamat. Lalu mengevaluasi dan merevisi pembelajarannya, mengajarkan pembelajaran yang telah direvisi, mengevaluasi lagi, dan berbagi atau menyebarluaskan hasilnya kepada guru-guru lain. Baik, selanjutnya yaitu pentingnya professional learning community bagi perkembangan profesional guru. Menurut Darling Hammond tahun 1993, menyatakan bahwa para guru harus difasilitasi agar terlibat secara sadar dalam proses saling belajar dan juga berkolaborasi dalam memecahkan persoalan nyata yang mereka alami di sekolah melalui komunitas belajar profesional atau professional learning community. Mereka harus intens merasakan atmosfer belajar di antara sesama guru. Implementasi PLC di sekolah diharapkan mampu membantu para guru menemukan solusi dan permasalahan hambatan yang dialami ketika melakukan KBM. Di sisi lain, penerapan PLC akan mendorong peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Selanjutnya, mengenai permasalahan implementasi professional learning community. Yang pertama, para guru belum siap menerapkan inovasi pembelajaran. Mereka lebih cenderung kembali kepada pola-pola pembelajaran konvensional. Yang kedua, program peningkatan kualifikasi dan sertifikasi guru tidak berdampak secara langsung terhadap peningkatan prestasi siswa. Selanjutnya, program pengembangan keprofesian berkelanjutan tidak dilihat sebagai program strategis yang memiliki nilai tambah pada pengayaan wawasan dan keterampilan guru. Guru terlibat politik praktis dalam pilkada langsung yang berpengaruh pada kinerja dalam pembelajaran dan hubungan dengan teman sejawat. Guru terjebak dalam pola pikir birokrasi dalam menerapkan kurikulum, dan seorang guru ada dorongan dan kemauan untuk belajar dan mengembangkan diri belum dirasakan atau belum diutamakan oleh guru-guru yang telah disertifikasi. Selanjutnya yaitu mengenai solusi implementasi professional learning community. Yang pertama, menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Kemudian menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Dan mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran atau bidang yang diampu.
menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik, dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. Dan berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik. Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. Dan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran dan melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Baik, itu tadi pemaparan materi dari kelompok 8 mengenai inovasi peningkatan profesionalisme guru melalui PLC. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah menyimak dan mendengarkan video presentasi ini. Dan juga saya memohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan-kesalahan yang disengaja ataupun tidak sengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.